Pernahkah kalian mengulik miniatur negara di lingkup kampus? Let's look at the explanation. Kampus di Indonesia sering disebut sebagai miniatur keberagamaan dan keberagaman bangsa karena menjadi tempat bertemunya mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Lingkungan kampus mewakili pluralitas masyarakat Indonesia dan menjadi ruang penting untuk menumbuhkan sikap toleransi inklusivitas. Karakteristik kampus sebagai miniatur keberagaman. Mahasiswa umumnya memandang pluralisme sebagai suatu yang wajar dan tidak menjadi penghalang bagi berinteraksi. Keberagaman ini hanya dipandang sebagai kekayaan dan karakteristik yang menyuburkan identitas nasional. Bentuk sikap toleransi dan moderasi beragama. Kehidupan kampus mendorong mahasiswa untuk menerima perbedaan, menjunjung toleransi dan menghargai perbedaan suku, ras, agama, serta pandangan hidup. Konsep pluralisme di kampus tidak hanya sebatas pengakuan atas keberagaman agama, tetapi juga mencakup keberagaman cara berpikir dan bertindak. Untuk mencapai pluralisme diperlukan kematangan kepribadian dan kesadaran kolektif. Tantangan keberagaman agama dan suku. Konflik dan intoleransi dapat terjadi karena perbedaan nilai, keyakinan, dan praktik keagamaan. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik sosial, diskriminasi, bahkan kekerasan, terutama jika kelompok tertentu percaya bahwa mereka itu benar. Kesalahpahaman juga menjadi konflik karena kurangnya pemahaman lintas agama dan suku dapat menyebabkan prasangka, eksklusivisme, dan segregasi sosial. Konflik terakhir yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Perpecahan ekonomi, stratifikasi sosial, dan ketidaksetaraan sosial dapat menyebabkan konflik dan intoleransi. Pada video kali ini, kita akan membahas konsep moderasi beragama, tantangan moderasi di kampus, peran mahasiswa sebagai agen moderasi, dan program dan implementasi moderasi di kampus. Agama merupakan salah satu aspek yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, moderasi beragama diperlukan guna menjaga keharmonisan antara hak beragama dan kewajiban berbangsa dan bernegara, salah satunya di lingkungan kampus. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim dan tidak berlebihan ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Moderasi beragama juga tidak memposisikan umat beragama sebagai sumber masalah, tetapi kita memoderasikan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang kita peluk sesuai dengan situasi dan keadaan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sejatinya, moderasi beragama adalah menciptakan orang-orang yang memahami agama secara mendalam dan mengekspresikan agama dengan cara yang baik. Selain itu, sangat penting bagi institusi pendidikan untuk mengintegrasikan moderasi beragama dengan pendidikan karakter di lingkungan kampus, karena melalui pendidikan diciptakan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan budi luhur, yang memahami bagaimana mengekspresikan pengetahuan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama didasarkan pada 3 prinsip: toleransi, anti-radikalisme, dan keseimbangan. Toleransi moderasi beragama tidak berarti mengompromikan keyakinan agama seseorang, tetapi merupakan bentuk kasih sayang dan penghormatan terhadap perbedaan, tanpa mengganggu atau mendiskriminasi orang lain. Mengikuti ritual penting agama lain hanya karena tenggang rasa tidak dibenarkan. Sebaliknya, bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak saling mengganggu. Yang kedua adalah gagasan bahwa radikalisme modernisasi beragama
berfungsi sebagai cara pencegahan untuk mencegah pemahaman radikal dan perilaku ekstrim. Anti-radikalisme adalah gerakan keagamaan yang berusaha mengubah sistem politik dan sosial melalui kekerasan, dan mereka seringkali percaya bahwa orang lain yang berbeda harus menolak kekerasan atas nama agama, dan sebaliknya harus mendukung percakapan dan komunikasi. Selalu berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Untuk menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat, ketiga prinsip ini bersama dengan komitmen kebangsaan dan akomodasi terhadap budaya lokal menjadi indikator keberhasilan moderasi beragama. Berikut adalah dasar ajaran Quran Surat Al-Baqarah 143, hadis tentang kemudahan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dasar ajaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 adalah penetapan umat Islam sebagai umat pertengahan, ummatan wasaton, yang moderat, adil, dan menjadi teladan, tidak ekstrim seperti umat sebelumnya atau Yahudi dan Nasrani, serta memiliki tanggung jawab serta saksi kebenaran dan mengikuti teladan Rasulullah SAW yang relevan dengan prinsip moderasi beragama. Ayat ini juga menjelaskan pemindahan kiblat sebagai ujian keimanan dan menegaskan bahwa amal saleh tidak akan sia-sia. Poin-poin penting dalam Al-Baqarah 143 yaitu ummatan wasaton, moderasi beragama, teladan, perilaku, dan relevansi. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling mempermudah urusan dan tidak mempersulit, sebagaimana tercantum dalam beberapa hadis sahih. Ajaran hadis tentang mempermudah didasarkan pada prinsip-prinsip universal dalam ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, kemanusiaan, dan moderasi. Dasar ajaran ini bersumber dari dua pilar utama, yaitu prinsip taisir, yaitu konsep dasar bahwa agama Islam itu mudah. Al-Yusru adalah landasan fundamental. Allah dan Rasul-Nya tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya dalam menjalankan ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu prinsip ta'awun, artinya tolong-menolong. Dasar ajaran kedua berakar pada kewajiban tolong-menolong dan menghilangkan kesulitan orang lain. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan hubungan timbal balik antara membantu manusia dan bantuan ilahi, yang berbunyi, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memotivasi umat Islam untuk proaktif dalam mempermudah urusan orang lain, baik dalam bentuk materi, nasihat, atau keringanan dalam bertransaksi. Untuk poin selanjutnya, yaitu tantangan moderasi di kampus. Polarisasi antar organisasi keagamaan merujuk pada kondisi di mana berbagai organisasi keagamaan memiliki pandangan yang sangat berbeda, bahkan bertentangan dalam hal pemahaman ajaran, interpretasi teks keagamaan, orientasi politik, atau cara melaksanakan ibadah. Fenomena ini dapat menyebabkan ketegangan, kurangnya komunikasi, bahkan konflik di tengah masyarakat. Penyebab utamanya yaitu polarisasi yang mencakup tentang perbedaan pemahaman teks keagamaan, politisasi agama, peran media sosial, faktor sosial dan ekonomi, serta radikalisasi dan pengaruh eksternal. Perbedaan mazhab dan cara ibadah, kunut, tahlil, dan tarawih. Kunut adalah doa tambahan dalam sholat yang biasanya dibaca pada rakaat kedua saat sholat subuh. Perbedaan antar mazhab terletak pada hukum dan cara pelaksanaannya. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, yaitu tidak dianjurkan membaca kunut pada sholat subuh, kecuali hanya ketika mendoakan kebaikan atau keburukan untuk suatu kaum berdasarkan keadaan tertentu. Menurut mazhab Maliki, dianjurkan membaca kunut sepanjang tahun, terutama ketika masyarakat menghadapi musibah. Cara membaca adalah secara sir, atau dalam hati suara pelan sebelum ruku pada rakaat kedua.
Yang terakhir menurut pandangan mazhab Syafi'i, yaitu dianjurkan membaca kunut baik dalam keadaan lapang maupun sempit, bahkan dianggap sunat muakkad atau sangat dianjurkan. Cara membacanya adalah setengah bangkit dari ruku atau iktidak rakaat kedua dengan mengangkat tangan dan doa secara khusyuk. Poin kedua yaitu tahlil. Secara harfiah berarti membaca kalimat La ilaha illallah dan merujuk pada ritual membaca ayat Al-Quran, zikir, dan doa yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Perbedaan antar mazhab terletak pada hukum penghadiahan pahala. Menurut mazhab Hanafi, sebagian Maliki, Syafi'i, dan Hambali menegaskan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit hukumnya boleh dan pahalanya akan sampai kepada sang mayit. Cara pelaksanaannya umumnya meliputi membaca kalimat tahlil berulang ayat Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, zikir, sholawat, dan doa untuk mayit. Biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu seperti 7 hari, 40 hari, atau 100 hari setelah kematian, serta malam Jumat secara rutin. Sedangkan tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam Ramadan setelah sholat Isya. Perbedaan antar mazhab terletak pada jumlah rakaatnya. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, jumlah rakaat yang dianjurkan adalah 20 rakaat selain sholat witir yang dilakukan dengan cara 2 rakaat salam, kemudian beristirahat sebentar dan berlanjut hingga selesai 20 rakaat. Menurut mazhab Maliki, ada 2 pendapat. Yang masyhur adalah 20 rakaat sesuai jumhur ulama. Namun ada beberapa pendapat yang menyatakan 36 rakaat berdasarkan ijtihad Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz. Cara pelaksanaannya ialah mulai dengan niat sholat tarawih, membaca surat Al-Fatihah dan surat lain dalam Al-Quran, melakukan ruku, iktidal, sujud, dan duduk tasyahud. Setelah selesai tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir dengan jumlah rakaat ganjil, misalnya 3 rakaat atau 2 rakaat yang diikuti oleh 1 rakaat. Berikutnya adalah konflik kecil yang berawal dari kesalahpahaman. Konflik kecil yang berawal dari kesalahpahaman. Di lingkungan kampus, interaksi antara mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan organisasi kerap menimbulkan perbedaan cara pandang. Perbedaan ini bisa memicu konflik kecil apabila tidak disertai kemampuan komunikasi yang baik. Hal-hal sepele seperti salah menafsirkan ucapan, stereotip antar kelompok, atau informasi yang tidak lengkap sering berkembang, menjadi perselisihan yang mengganggu keharmonisan kampus. Masuknya ideologi ekstrim melalui pertemanan atau media sosial. Mahasiswa berada pada usia pencarian jati diri, sehingga rentan terhadap pengaruh dari lingkungan, pertemanan, maupun konten digital. Media sosial kerap menjadi kanal penyebaran paham-paham ekstrim karena sifatnya yang cepat, luas, dan sulit difilter. Ideologi ekstrim bisa masuk melalui kelompok pertemanan eksklusif, ajakan mengikuti kajian tertentu tanpa pendampingan akademik, atau algoritma media sosial yang mendorong konten radikal. Pemicu konflik minor yang bersumber dari miskomunikasi antar mahasiswa, paparan ideologi ekstrim yang menyebar melalui jaringan pertemanan atau arus informasi di media sosial. Peran mahasiswa sebagai agen moderasi. Peran yang pertama yaitu menjembatani dialog antar kelompok. Artinya, mahasiswa memfasilitasi komunikasi yang sehat antara kelompok yang berbeda, baik dari sisi agama, suku, budaya, organisasi, maupun pandangan politik untuk mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial. Seperti pada kegiatan mengadakan forum lintas agama, etnis, atau komunitas, dan kegiatan kolaboratif antar organisasi mahasiswa. Peran yang kedua yaitu memberi edukasi melalui diskusi, seminar, dan kajian.
dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat kampus maupun umum tentang isu moderasi, toleransi, dan keberagaman. Seperti mengadakan kegiatan diskusi ilmiah terbuka, mengadakan seminar dan workshop bertema moderasi, serta membuat podcast dan konten edukatif moderasi di media sosial seperti contoh berikut. Selamat datang di podcast menggali makna moderasi beragama dan menghindari fanatisme. Saya percaya bahwa moderasi beragama juga melibatkan pemahaman yang sangat mendalam dan rasional tentang keyakinan agama kita. Saya tertarik pada bagaimana moderasi agama dapat memfasilitasi dialog antara agama yang saling memahami. Moderasi agama sebagai landasan untuk membangun dialog antara agama yang saling memahami. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat mencegah fanatisme dan membuka kesempatan untuk belajar satu sama lain. Peran mahasiswa yang terakhir dalam memberi edukasi yaitu mengadakan kegiatan pelatihan fasilitator moderasi beragama. Menjadi teladan dan sikap kritis. Sikap kritis berarti mahasiswa tidak mudah menerima informasi mentah-mentah atau terbawa arus sentimen publik tanpa melakukan verifikasi. Mereka mempertanyakan sumber informasi, menganalisis motif di balik suatu isu dan mencari perspektif yang beragam sebelum membentuk opini. Ini membantu masyarakat menghindari penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang sering memicu konflik sosial. Teladan sikap ilmiah. Sikap ilmiah berarti pendekatan yang didasarkan pada fakta, data, dan kerangka berpikir logis serta objektif, sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di bangku kuliah. Mahasiswa mendorong diskusi berdasarkan bukti, alih-alih emosi atau dogma. Mereka menggunakan metode ilmiah untuk memahami masalah sosial yang kompleks, mencari solusi rasional, dan menjunjung tinggi kebenaran objektif. Dan sikap tidak reaktif. Sikap tidak reaktif berarti mampu mengendalikan emosi dan tidak terburu-buru dalam memberikan tanggapan atau mengambil tindakan, terutama dalam isu-isu sensitif. Ketika dihadapkan pada provokasi atau perbedaan pendapat, mahasiswa moderat akan mengambil jeda, berpikir matang, dan merespon dengan kepala dingin. Mereka mengutamakan dialog, musyawarah, dan solusi konstruktif daripada konfrontasi langsung atau perpecahan. Peran mahasiswa sebagai agen moderasi agama adalah mempromosikan toleransi, dialog, dan inklusivitas dengan terlibat aktif dalam kegiatan sosial lintas agama seperti seminar, bakti sosial bersama, festival budaya, dan media sosial positif untuk membangun pemahaman bersama, melawan ekstremisme, serta mewujudkan kerukunan dan keharmonisan sosial di tengah beragaman bangsa. Membangun kegiatan sosial lintas agama. Yang pertama, dialog dan diskusi. Mengadakan seminar, diskusi panel, atau forum dialog di antar agama dan budaya untuk saling memahami keyakinan. Menciptakan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan pemandangan antar umat beragama. 2. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama. Melaksanakan bakti sosial seperti bedah rumah, bersih-bersih, dengan melibatkan partisipasi lintas agama. Menyelenggarakan festival keberagamaan atau acara budaya yang menunjukkan kekayaan multikultural Indonesia. 3. Pemanfaatan media sosial. Menyebarkan konten positif tentang moderasi, toleransi, dan perdamaian serta melawan hoaks. 4. Program kampus inklusif.
mendorong kampus menjadi role model dengan pendidikan moderasi beragama, seminar, dan kebijakan yang mendukung inklusivitas. 5. Menjadi teladan, menunjukkan sikap ramah, santun, toleran, dan berkolaborasi dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, mahasiswa menjadi jembatan penting dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan membangun Indonesia yang harmonis dan maju. Program dan implementasi moderasi di kampus. Program moderasi di kampus dilaksanakan melalui integrasi nilai-nilai inklusif dalam mata kuliah pendidikan agama Islam dan pengantar studi Islam, serta kegiatan kolaboratif UKM lintas agama. Implementasinya terlihat melalui pembelajaran dialogis, tugas observasi keberagaman, forum dialog lintas iman, kegiatan sosial bersama, dan kampanye toleransi melalui media kampus. Tujuannya adalah membentuk mahasiswa berwawasan moderat, toleran, mencegah penyebaran paham ekstremisme, serta mampu hidup dalam masyarakat plural. Melalui integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum, upaya menanamkan sikap toleran, seimbang, dan inklusif melalui kurikulum untuk membentuk generasi unggul yang cinta tanah air, menghargai perbedaan dan berwawasan kebangsaan, melawan ekstremisme, dan mewujudkan harmoni sosial berdasarkan nilai Pancasila dan ajaran agama. Nilai moderasi yang ditonjolkan yaitu tawasud tengah-tengah dan iktidal, yakni tegak lurus, seperti sikap proporsional, tidak ekstrim, dan adil dalam beragama. Yang kedua, tasamuh, toleransi, seperti menghargai perbedaan suku, ras, dan keyakinan tanpa merendahkan. Ketiga, ikhlas dan tawaduk, tidak memaksakan kebenaran dan mengakui kebenaran orang lain. 4. Muwatonah, cinta tanah air, seperti menjaga keutuhan NKRI dan setia pada Pancasila. 5. Al-Islah, perbaikan, berperan aktif dalam kebaikan dan perbaikan masyarakat. Metode pembelajaran dialogis. Metode pembelajaran dialogis diterapkan dengan cara dosen mengajak mahasiswa untuk berdebat secara sehat, berdiskusi, serta bertukar pandangan dengan penuh rasa hormat. Dalam proses ini, mahasiswa didorong untuk menyampaikan pendapat secara argumentatif sekaligus menghargai perspektif orang lain. Selain itu, dosen juga memanfaatkan studi kasus tentang keberagaman di Indonesia sebagai bahan analisis bersama, sehingga mahasiswa dapat memahami realitas pluralitas bangsa serta pentingnya moderasi dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan ini, suasana kelas menjadi lebih terbuka, interaktif, dan mendukung pembentukan sikap toleran. Penanaman sikap inklusif. Penanaman sikap inklusif dapat dilakukan dengan mengarahkan mahasiswa untuk memahami keberagaman mazhab, kekayaan tradisi Islam Nusantara, serta pentingnya hidup berdampingan dengan kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Untuk memperkuat nilai tersebut, dosen memberikan tugas kelompok yang anggotanya berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga mahasiswa dapat belajar berkolaborasi, saling menghargai perbedaan, dan melihat keragaman sebagai kekuatan. Pendekatan ini tidak hanya menanamkan pemahaman teoritis, tapi juga membentuk pengalaman nyata dalam membangun sikap inklusif di lingkungan akademik. Forum Remaja Masjid dan Komunitas Rohani. Pusat kegiatan sosial dan ibadah. Aktivitasnya mencakup aspek ibadah dan sosial.
yaitu kajian Islam dan tausiah, tadarus Al-Quran, peringatan Hari Besar Islam, kegiatan sosial, dan pelatihan pemberdayaan. Yang kedua, komunitas rohani adalah wadah berkumpulnya orang-orang beriman untuk saling menguatkan, berbagi, berdoa, dan bertumbuh dalam iman mereka. Tujuannya untuk saling mendukung, bertumbuh bersama, pengembangan karakter, dan kerjasama. Yang ketiga, event lintas organisasi mahasiswa adalah kegiatan kolaboratif yang diadakan bersama oleh berbagai organisasi mahasiswa dengan tujuan untuk mempererat hubungan, mengembangkan potensi, dan memberikan dampak yang lebih luas. Jenis dan ide event lintas organisasi kompetisi bersama yaitu mengadakan kompetisi persahabatan antar organisasi di berbagai bidang seperti olahraga, seni atau akademik, aksi sosial dan lingkungan, seminar dan workshop gabungan, festival budaya atau pentas seni, UKM gathering atau expo, funrun atau kegiatan olahraga bersama, yang terakhir kongres atau diskusi terbuka. Baik, kesimpulan dari materi ini terdapat 2 poin, yaitu poin yang pertama, mahasiswa memegang peran penting sebagai pilar persatuan. Dan poin yang kedua, moderasi beragama harus menjadi karakter mahasiswa abad 21. Mahasiswa memegang peran penting sebagai pilar persatuan. Artinya, di lingkungan kampus yang beragam, dalam kurung agama, suku, dan budaya, mahasiswa memiliki peran besar dalam menjaga kerukunan. Mereka bukan hanya penerima pengetahuan, tetapi pelaku aktif yang bisa menciptakan suasana damai, toleran, dan harmonis. Mahasiswa diibaratkan sebagai penyangga persatuan karena cara mereka bertindak dan berinteraksi sangat memengaruhi iklim sosial kampus. Poin kedua, moderasi beragama harus menjadi karakter mahasiswa abad 21. Artinya, di era modern yang penuh tantangan, misinformasi, radikalisme digital, dan konflik identitas, mahasiswa perlu memiliki karakter moderat, yaitu tidak ekstrim, mampu menghargai perbedaan, bijak bersikap, menghormati keragaman, dan mengedepankan dialog daripada konflik. Moderasi beragama bukan hanya pengetahuan, tetapi harus menjadi sikap dan identitas mahasiswa masa kini agar mampu hidup di era global dan menjaga kerukunan bangsa.